Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Deden Karoma, mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung, jurusan Ilmu Hukum semester 4 kelas C. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Abdul Mufti SHMH. Di sini saya akan membawakan materi tentang problematika pembuktian di peradilan agama. Dalam sistem hukum Islam, kebenaran itu tidak hanya diukur oleh logika, formal, atau alat bukti semata saja, melainkan dari nilai-nilai spiritual, nilai-nilai syariat yang menekankan keadilan, kehormatan, dan kebenaran hakiki. Namun dalam praktiknya, mencari kebenaran itu tidak selalu mudah. Banyak kasus seperti talak tanpa saksi, warisan yang tidak jelas, hingga gugatan nafkah tanpa bukti. Lalu bagaimana peradilan agama bisa menegakkan hukum secara adil jika alat-alat pembuktiannya saja seringkali lemah atau bahkan tidak tersedia? Maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjut. Yuk. Peradilan agama di Indonesia memiliki wewenang menyelesaikan perkara keluarga seperti perkara perceraian, waris, hibah, wakaf, hingga nafkah anak dan istri. Hal ini jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun, pada praktiknya di lapangan, banyak perkara sulit karena minimnya dokumen dan pengaruh budaya. Misal, talak yang diucapkan secara lisan, zina tanpa saksi yang sah, atau gugatan nafkah tanpa bukti seperti transfer ataupun yang lain-lain. Itu. Namun, hal ini didasari dengan dasar hukum pembuktian. Dalam Islam, pembuktian didasarkan pada Al-Quran dan hadis, juga perundang-undangan nasional. Salah satunya ialah hadis Sahih Bukhari Muslim yang berbunyi, Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal ankara. Yang artinya, bukti itu wajib bagi yang mendakwa dan sumpah bagi yang mengingkari. Artinya apa? Suatu bukti itu wajib dibuktikan oleh yang mendakwa dan sumpah jika ia mengingkari. Sumpah bagi yang mengingkari. Jika itu ingkar atau tidak sah buktinya, maka akan dilanjut ke ranah pidana karena telah disumpah dan akan memberikan saksi atau keterangan yang sebenar-benarnya. Problematika pembuktian ini ada beberapa masalah utama, yaitu saksi. Seperti saksi kasus dalam zina, itu harus ada 4 saksi laki-laki yang adil. Namun hampir mustahil di era sekarang karena banyaknya pembuktian yang tidak sah ataupun alasan-alasan lain untuk menggagalkan kasus seperti ini. Lalu tidak ada dokumen. Banyak pernikahan atau talak yang dilakukan tanpa dicatat di KUA. Jadi hanya secara lisan saja dan tidak terdata secara sah. Sah secara agama dan prosedurnya, namun tidak sah karena tidak ada dokumennya. Lalu ada ketimpangan akses bukti. Perempuan sering tidak pegang dokumen seperti sertifikat atau rekening dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada bukti digital. Mengapa ada bukti digital? Karena meski banyak fakta yang tersimpan di pesan, voice note, video, rekaman, atau media sosial, pengadilan belum sepenuhnya mengakui secara sah karena digitalnya sendiri masih bisa direkayasa. Tapi bukti digital tersendiri ini bisa menjadikan salah satu alat bukti. Lalu bagaimana solusi dan harapannya untuk mengatasi problematika ini? Itu aku akan bahas 2 poin. Yang pertama ada reformasi sistem pembuktian. Bagaimana
Jadi, peradilan agama itu harus mulai menerima bukti digital dengan verifikasi yang ketat. Sebagai bagian dari pencarian kebenaran, ya prinsipnya tetap mengacu pada maqasid syariah, yaitu keadilan, jiwa, harta, dan kehormatan. Karena tidak menutup kemungkinan juga bahwa bukti digital ini tersendiri bisa menjadi salah satu bukti yang sah dan valid. Yang kedua itu ada edukasi masyarakat. Mengapa edukasi masyarakat? Karena dokumen itu sangat penting, bukan sekedar administrasi, tapi perlindungan hukum. Masyarakat harus dibiasakan mencatat pernikahan, harta, dan nafkah melalui edukasi di KUA, pesantren, atau lembaga Islam lainnya. Karena masyarakat kita sendiri itu masih bergantung kepada rasa percaya dan hanya secara lisan saja. Tidak sepenuhnya itu ditulis dengan dokumen yang menjadikan bukti yang sah dan juga sebagai perlindungan hukum. Sekian saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas serinci mungkin. Jika ada kekurangan, saya masih belajar. Terima kasih. Sebagai penutup, peradilan agama bukan sekedar tempat mencari keputusan hukum, tapi juga menjaga moral, agama, dan rasa keadilan. Pembuktian itu memang sulit, tapi bukan alasan untuk membiarkan kebenaran itu terkubur. Mari bersama mendorong sistem hukum yang tidak hanya sesuai syariat, tapi juga relevan dengan zaman. Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat itu penting, dan juga pemahaman terhadap masyarakat mengenai sistem hukum ini itu sangat-sangat dibutuhkan di zaman sekarang, agar segala hal yang mengenai peradilan agama ataupun pembuktian itu menjadikan sangat relevan sesuai zaman. Sekian dari saya, Maulana dan Karoma, izin pamit undur diri. Allahumma musta'anu fi sabilil haq, Allahul muwaffiq ala thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.